Serasi, semangat ngonten moderasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tu Haji, Om Swastiastu. Tu Haji, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Sahabat KUA Denpasar Selatan, alhamdulillah hari ini kita berjumpa dalam podcast KUA Denpasar Selatan, yakni podcast Serasi Semangat Ngonten Moderasi. Hari ini bersama kami hadir yang luar biasa, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Pak Ida Bagus Ketut Imbauan SAG MSI. Beliau di tengah kesibukannya hari ini kami mengundang beliau dan beliau berkenan untuk hadir, luar biasa. Semoga sehat Tuh Haji. Iya, semoga sehat semua. Ya, hari ini Tuh Haji, insyaallah Astungkara kita akan memulai babak pertama dari podcast KUA Denpasar Selatan yang kita kasih nama dengan podcast Serasi Semangat Konten Moderasi, karena podcast ini diperuntukkan kepada semua penyuluh dan semua masyarakat lintas agama yang kemudian dikomandoi atau ada dalam rumah KUA Denpasar Selatan. Bagaimana kabar Tuh Haji, sehat? Ya, sehat Pak Haji. Semoga semuanya sehat Pak Haji. Alhamdulillah Tuh Haji. Mungkin kita kesibukan Tuh Haji hari ini luar biasa. Tadi pagi Tuh Haji sudah harus isi acara di mana, tapi luar biasa. Semoga Tuh Haji tetap sehat, semangat, dan terus memberikan support pada kami, semangat sehingga kami bisa melaksanakan tugas-tugas sebagaimana amanah yang diberikan. Ya, Tuh Haji, ngiring hari ini kita minta Tuh Haji untuk bisa membuka lonceng ini dan memberikan kami semangat, arahan terkait dengan tugas-tugas fungsi KUA, begitu juga tugas dan fungsi penyuluh agama lintas agama Tuh Haji. Dalam konteks sebagaimana prioritas Menteri Agama salah satunya adalah bagaimana bisa moderasi agama ini terus terwujud dan terbangun di tengah masyarakat. Giring Tuh Haji. Iya, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam namo buddhaya, selamat pagi, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala KUA Denpasar Selatan, Pak Haji Aziz, dan seluruh teman-teman yang ada di KUA Denpasar Selatan, baik itu penghulu, staf administrasi maupun kepada penyuluh lintas agama yang sudah diberikan fasilitas dan waktu, tempat, sehingga teman-teman penyuluh lintas agama bisa beraktivitas di KUA Denpasar Selatan. Dan saya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, jadi sangat berbahagia dan berbangga, serta kami pasti mendukung inovasi-inovasi dari Kepala KUA Denpasar Selatan yang telah berpengalaman juga di Denpasar Utara Dungun, telah memberikan juga inovasi, kreativitas, serta kemajuan-kemajuan yang memang sudah dari KUA Denpasar Utara, sekarang Pak Haji berada di Denpasar Selatan. Maka pengalaman dan keberhasilan yang ada di Denpasar Utara itu bisa dibangun kembali, dibangkitkan kembali di KUA Denpasar Selatan. Dan ini juga saya merasa berbangga dan berbahagia karena podcast Serasi ini sudah bisa dibangun pertama kali di KUA Denpasar Selatan. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Haji. Semoga teman-teman semua, baik itu penghulu, penyuluh dan staf administrasi yang ada di Denpasar Selatan itu bisa memanfaatkan podcast Serasi ini untuk kreativitas, produktivitas, inovasi, serta informasi-informasi kepada masyarakat. Baik itu pelayanan-pelayanan yang ada di KUA maupun pembinaan-pembinaan perkawinan, serta penyuluhan agama, yang memang podcast ini sangat bermanfaat untuk pelayanan serta memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat, terutama umat yang ada di Denpasar Selatan. Dan ini memang saya mendukung sekali, dan mudah-mudahan ini di samping di Denpasar Utara sudah punya podcast, sekarang ada di Denpasar Selatan. Mudah-mudahan nanti di KUA Denpasar Timur, Denpasar Barat juga nanti bisa juga mendapatkan dan
membentuk atau membuat podcast ini di masing-masing KUA yang belum. Nggih, Pak Haji. Nanti yang belum ini bisa Pak Haji sharing kepada teman-teman yang ada di KUA Denpasar Timur dan Denpasar Barat. Nanti yang dari Denpasar Barat juga begitu sambil bertandang ke Denpasar Selatan atau mungkin ke Denpasar Utara, sehingga KUA yang ada di Denpasar khususnya ini yang di 4 kecamatan ini semua memiliki podcast untuk informasi di media, informasi bagi para penyuluh untuk pelayanan kepada umat di masing-masing wilayah. Jadi terima kasih Pak Haji. Lah, semua. Ini pertama kali di Denpasar Selatan. Nggih, sahabat KUA Denpasar Selatan, tetap masih kita dalam podcast Serasi, semangat ngonten moderasi. Pak Kemenak sudah luar biasa memberikan motivasi pada kita semua. Pak Kemenak, memang akhir-akhir ini KUA dituntut untuk bisa berbuat lebih kepada masyarakat. Betul. Masyarakat saat ini hanya memandang bahwa KUA itu tempat orang nikah. Orang bilang kalau KUA itu tempat asmara. Padahal sebenarnya sebagaimana mungkin juga Tuh Haji arahkan dan juga Pak Menteri bahwa KUA itu tugasnya tidak bukan itu saja. Mungkin Tuh Haji bisa menyapa sahabat KUA di Denpasar Selatan bahwa memastikan bahwa KUA itu tugasnya bukan sekedar itu Haji, kayak gitu Haji. Mungkin Tuh Haji bisa menyampaikan tugas-tugas besar KUA ini ke depan Tuh Haji. Begitu juga harapan Kementerian Agama terhadap eksistensi penyuluh yang harus berbuat luar biasa. Mungkin saat ini unggulan kita tuh ada namanya untuk mencari starting Tuh Haji. Kemudian juga kita harus membuat sebuah inovasi penguatan ekonomi. Catin Tuh Haji, rangka untuk penguatan ekonomi umat, dan juga saat ini kita juga harus memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana masyarakat itu betul-betul mengetahui bagaimana dia menikah, sehingga pernikahan yang dia lakukan itu betul-betul memberikan kenyamanan pada masyarakat. Mungkin Tuh Haji bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya sahabat KUA Denpasar Selatan Haji. Haji. Sahabat KUA Denpasar Selatan yang kami cintai dan kami banggakan. Nah, untuk KUA di masing-masing wilayah kecamatan yang ada di Kota Denpasar sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Agama Kota Denpasar. Kota Denpasar itu kan tingkatnya kabupaten. Kemudian kepanjangan tangan Kementerian Agama di masing-masing wilayah kecamatan, inilah KUA. Ujung tombak di kecamatan. Sehingga pelayanannya itu sebelum ke Kemenak Kota Denpasar, maka yang paling dekat dulu dilayani di KUA. Jadi di semua wilayah kecamatan di KUA itu melayani umatnya, masyarakatnya yang paling dekat di wilayah kecamatan. Walaupun itu bukan sekedar agama Islam Tuh Haji. Ya, bukan semua hanya agama sekedar bisa agama, melakukan semua agama. Itu Haji. Sesuai dengan PMA nomor 2 2024 bahwa tugas penghulu dan penyuluh itu sangat luar biasa, banyak sekali di KUA. Dulu KUA itu hanya untuk dikenal untuk asmara. Kantor urusan asmara. Sekarang kantor urusan agama. Betul. Dulu kan hanya image-nya seperti itu, padahal itu bukan seperti itu. Betul. KUA itu adalah memiliki kompleksitas pelayanan yang begitu banyak. Di samping pembinaan kepada para remaja yang akan melangsungkan pernikahan, juga pada pasca yang sudah nikah. Kemudian juga pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat luas ini. Luas, betul. Terkait dengan ya semua jenjang sosial tadi. Sosial ya. Itu administrasi juga. Betul. Termasuk penguatan ekonomi umat itu menjadi jargon kita juga tadi. Sekarang kan sudah ngeling juga kalau pencatatan pencatatan pernikahan di KUA, ngeling sudah ke catatan sipil. Betul. Begitu sudah dicatat sini, itu sudah dicatat juga, sudah dicatat kawinnya sudah. Betul Haji. Betul Haji, kita juga ada. Ya itu. Terus begini Pak Kepala KUA, Pak Asis, untuk di KUA kan sekarang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 2 2024, maka penghulu dan penyuluh itu memiliki tugas yang cukup kompleks. Satu, bisa memberikan penyuluhan pembinaan untuk kelompok-kelompok atau generasi yang akan melaksanakan pernikahan agar tidak melahirkan anak yang stunting. Betul Haji. Mengentaskan stunting. Betul.
Jadi memberikan informasi pembinaan agama agar kawinnya itu tidak terlalu muda, kawinnya tidak terlalu tua. Pemeriksa kesehatan itu Mencari kesehatan, maka itu KUA itu kerjasama dengan kesehatan, puskesmas. Kita tidak bisa memberikan obat, memberikan makanan gizi kecuali kita bekerja sama dengan puskesmas. Kita bisa memberikan pembinaan secara spiritual, secara keagamaan agar bisa menunda perkawinan sejak dini. Atau juga bisa memberikan pembinaan agar tidak terlalu tua. Nah, ini kan juga mempengaruhi tingkat gizi stunting nanti anak-anak itu. Di samping pengentasan stunting juga pengentasan kemiskinan. Jadi KUA itu juga bisa memberikan pembinaan kepada kelompok-kelompok UMKM. Kelompok-kelompok ekonomi menengah, ke bawah kecil, ya. Bila memiliki usaha-usaha itu akan juga difasilitasi, artinya diberikan pembinaan. Nah, mudah-mudahan jadi KUA juga ada ekonomi umat yang bisa membantu kelompok-kelompok ekonomi umat yang kecil bisa tumbuh dan bisa menghidupi keluarga itu. Berarti KUA bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan. Ya, lembaga keuangan apabila masyarakat kita memiliki usaha yang kecil itu. Kan bisa difasilitasi itu, diawasi, dikoordinir itu. Nah, itu tugas KUA juga itu. Itu banyak itu kan ekonomi itu. Kemudian mengentaskan kemiskinan. Ini program pokoknya Pak Menteri itu yang direalisasikan kepada semua KUA yang ada di wilayah masing-masing. Mengentaskan kemiskinan itu kita juga bisa memberikan kerjasama, pembinaan dan kerjasama dengan ada dinas sosial ini, sehingga bisa tumbuh masyarakat itu yang punya usaha dan lainnya bisa tumbuh dan hidup. Dan kita punya generasi yang memang kuat secara fisik, kuat secara mental, kuat spiritual, spiritual juga. Nah, yang terakhir Pak Kepala ini bisa menjaga melestarikan lingkungan. Penyuluh bisa memberikan juga, penghulu juga bisa memberikan untuk bagaimana menjaga lingkungan di sekitar rumah kita, di sekitar kantor kita, di sekitar wilayah tempat tinggal kita agar selalu dalam keadaan bersih dan terjaga. Kalau lingkungan bersih dan terjaga, maka pasti kita juga hidup sehat, nyaman. Semua sahabat KUA Denpasar Selatan, luar biasa. Kepala Kantor Agama Kota Denpasar, yang kami hormati Ida Bagus Ketut Rimbawan SAG MSI telah memberikan kita berbagai arahan dan nasihat serta bimbingan yang luar biasa kepada kita dalam acara launching podcast Serasi, yaitu semangat konten moderasi. Dan semoga kita semua, khususnya Pak Kepala Kantor, Pak Ida Bagus, tetap diberikan semangat, kesehatan, terus mendampingi kita baik suka maupun duka, sehingga kita bisa betul-betul terus mengembangkan inovasi serta potensi yang saat ini memang KUA itu selain ujung tombak dari pelayanan langsung oleh Kementerian Agama, juga sekarang KUA bukan sekedar tempat untuk menikah asmara seperti itu, tapi banyak hal yang dilaksanakan. Tu Haji, matur semua Tu Haji. Sama-sama Pak Haji. Saya minta Tu Haji bisa memberikan ucapan terhadap launchingnya podcast ini kepada kami, khususnya di lingkungan Kabupaten Denpasar Selatan. Di sini kami bekerja bersama-sama dengan penyuluh, baik itu PNS, P3K maupun non PNS, yang harapan semoga non PNS segera diberikan kemudahan untuk menjadi P3K Tu Haji. Gini Tu Haji, kasih kami selamat dan motivasi Tu Haji, sekaligus sebagai closing dari acara launching ini. Gini Tu Haji. Terima kasih Pak Haji Aziz telah juga memberikan pembukaannya, arahannya juga. Dan pada hari ini saya sangat berbahagia dan berbangga. Mudah-mudahan dengan di launchingnya podcast Serasi dan dari KUA Denpasar Selatan ini bisa dimanfaatkan oleh semua teman-teman yang ada di KUA Denpasar Selatan. Itu juga di kota juga siap tadi. Semuanya kalau bisa menggunakan ini bisa dimanfaatkan, terus dijadwalkan teman-teman untuk nanti biar podcast Serasi KUA Denpasar Selatan ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan
untuk halayak dan untuk juga melayani semua umat dan masyarakat. Karena ini podcast ini kan sebagai ajang untuk kita satu berkreasi, berinovasi, kemudian di produktivitasnya, sedang semangatnya ini perlu terus dibangun agar podcast ini bisa terus tumbuh dan hidup terjaga kembali. Ya, kita gunakan semua penyuluh lintas agama, kemudian ada penghulu, serta ada non PNS, ada P3K, semua itu diberikan kesempatan untuk berkreativitas, berinovasi. Karena ini salah satu untuk media untuk penyebaran informasi yang ada di KUA Denpasar Selatan. Jadi sekali lagi saya berterima kasih dan memberikan apresiasi penuh kepada Kepala KUA Denpasar Selatan dan seluruh jajarannya bahwa dari ini bisa di launching podcastnya. Dan pada tanggal ini, hari Senin tanggal 3 Juni 2024, podcast Serasi Semangat Konten Moderasi KUA Denpasar Selatan kami nyatakan di launching secara resmi. Dengan mengaturkan Bismillah. Iya, Bismillah tadi. Bismillah. Semoga jaya terus dan terus berkembang podcast Serasi milik KUA Denpasar Selatan. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susmo Taji. Om Susmo Taji, sahabat KUA Denpasar Selatan, demikian launching kita hari ini. Kita tetap akan melakukan podcast. Silakan klik, silakan tonton, silakan tulis kritik serta masukan serta saran serta komentar yang ada di Facebook, dan harapan kami kemajuan podcast ini tidak lepas dari partisipasi secara langsung dari teman-teman semua. Semoga kita sehat semua, dan Tuk Haji kami selaku host sekaligus Kepala KUA Denpasar Selatan terima kasih Pak Haji. Selamat semuanya. Dan terima kasih Tuk Haji dengan sebesar-besarnya terhadap waktu Tuk Haji bisa meluncing podcast ini. Semoga kami bisa mengemban amanah dengan baik sesuai dengan arahan dan pembinaan dari Tuk Haji. Sekian, terima kasih, dan mari kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.